Dan pemirsa, DPR menerima audiensi Solidaritas Hakim Indonesia atau SHI ini terkait aspirasi kesejahteraan para hakim. Dalam menjalankan aksi solidaritas, para hakim kompak mengenakan pita putih di pakaian bagian dada sebelah kanan. Rapat audiensi dipimpin 3 wakil ketua DPR RI, yaitu Sufmi Dasko Ahmad, Adis Kadir, dan Cucun Ahmad Syamsurizal. Dasko berharap aspirasi yang disampaikan para hakim dapat terwujud sehingga dapat meningkatkan kinerja hakim. Dan pemirsa, hari ini Solidaritas Hakim Indonesia melakukan audiensi dengan Komisi 3 DPR RI. Hal ini menindaklanjuti aspirasi para hakim menyangkut kesejahteraan mereka. Ya, selengkapnya dari jurnalis Metro TV Valerie Budianto langsung dari DPR Jakarta. Selamat siang, Valerie. Bagaimana jalannya audiensi antara SHI dengan DPR ini? Ya, Anggi dan juga Marcel, RDPU audiensi antara SHI dengan pimpinan DPR RI hingga saat ini masih terus berlangsung, namun memang diprediksikan akan selesai saat lagi karena memang sejak awal RDPU sudah disepakati oleh pimpinan DPR Sufmi Dasko Ahmad bahwa untuk audiensi kali ini hanya akan berlangsung maksimal di pukul 12 waktu Indonesia Barat sesaat lagi. Nah, terkait dengan audiensi ini tidak dilakukan bersama dengan Komisi 3 DPR RI, namun hanya menggunakan ruangan dari Komisi 3. Mengapa? Karena hingga saat ini alat kelengkapan Dewan berupa komisi yang masih belum dibentuk baru diputuskan di tanggal 14 Oktober mendatang, dan oleh karena itu saat ini audiensi RDPU antara pimpinan DPR dan juga SHI ini diterima langsung oleh pimpinan DPR RI. Untuk pimpinan DPR RI yang hadir ada 4 orang. Yang pertama Sufmi Dasko, kemudian Cucun Ahmad Syamsurizal, Adis Kadir, dan juga Saan Mustafa. Nah, pada intinya apa yang disampaikan dalam RDPU kali ini poin-poinnya sama seperti tuntutan yang sudah disampaikan kemarin ketika SHI ini melakukan audiensi dengan Mahkamah Agung. Total ada 4 tuntutan yang disampaikan. Yang pertama adalah SHI mendorong dan juga mendukung pimpinan MA serta Ikatan Hakim Indonesia IKHI untuk melakukan perubahan terhadap peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012. Kemudian yang kedua adalah dari SHI ini mendorong adanya rancangan maupun revisi Undang-Undang Jabatan Hakim, rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim untuk meningkatkan fungsi pengawasan dari para hakim yang bertugas menangani perkara di Indonesia. Kemudian yang ketiga, Solidaritas Hakim Indonesia ini mendorong adanya rancangan Undang-Undang Contempt of Court atau penghinaan terhadap pengadilan ini untuk meningkatkan jaminan keselamatan bagi para hakim. Mengapa? Karena para hakim ini mengeluhkan sering mendapatkan tekanan, terutama ketika menangani perkara baik itu kecil maupun besar, kerap mendapatkan tekanan dari sejumlah pihak. Dan yang terakhir, poin yang keempat, tuntutan yang keempat adalah para hakim SHI ini meminta adanya peraturan pemerintah yang dibuat untuk menjamin keselamatan perlindungan terhadap keluarga dari para hakim yang ternyata juga kerap mendapatkan ancaman dari sejumlah pihak apabila sang hakim ini mendapatkan maupun menangani suatu perkara. Nah, tadi hal lain yang juga dibahas dalam RDPU adalah hakim ini mempertanyakan terkait dengan apa sebenarnya jenis kelamin dari mereka, status dari mereka, apakah merupakan seorang pejabat negara atau merupakan seorang PNS. Mengapa? Karena kalau misalnya kita melihat dari Undang-Undang Kehakiman dan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, sebenarnya hakim ini berstatus sebagai pejabat negara yang seharusnya mendapatkan fasilitas, gaji, dan juga tunjangan yang setara dengan pejabat negara lainnya. Namun pada faktanya yang didapatkan oleh para hakim yang tergabung dalam SHI dan juga seluruh hakim di Indonesia ini adalah fasilitas yang masih mengakomodir baik itu gaji dan tunjangannya dalam PP 94 tahun 2012, jadi setara PNS. Dan mereka juga sempat menyatakan bahwa bahkan panitera dan juga sekretaris ini yang benar-benar PNS bisa mendapatkan fasilitas yang lebih besar, lebih banyak daripada para hakim. Padahal seharusnya hakim inilah yang mendapatkan marwah tertinggi sebagai pihak yang menentukan dan juga menangani perkara di keadilan, kemudian juga mengambil keputusan selaku wakil Tuhan di bumi. Kemudian juga sempat membandingkan antara gaji dan tunjangan yang didapatkan oleh hakim di Indonesia dengan gaji dan tunjangan serta fasilitas yang didapatkan oleh para hakim di luar negeri. Misalnya disebutkan tadi oleh koordinator SHI di Amerika Serikat dan juga di Inggris, yang disebutkan bahkan gaji dan tunjangan dari hakim di sana ini bisa lebih tinggi dibandingkan pendapatan yang diperoleh oleh Prime Minister, Perdana Menteri, dan juga sejumlah pejabat tinggi lainnya. Mengapa harus lebih tinggi? Karena dinilai hakim ini pihak yang akan menangani perkara sehingga harus menjaga integritasnya dan tidak tergoda untuk mendapatkan
uang, sejumlah dana dari pihak lain misalnya ingin menyogok agar perkaranya ini dimenangkan, sehingga memang gaji mereka ini di Amerika Serikat dan Inggris bahkan lebih tinggi daripada gaji dari pejabat tinggi lainnya di suatu negara. Nah, hal lain juga yang disampaikan adalah terkait dengan bagaimana seharusnya menempatkan diri dari pihak pemerintah dan juga hakim ini agar gaji dan juga tunjangan hakim ini dapat segera ditingkatkan, karena sudah 12 tahun ini tidak mengalami peningkatan mulai dari tahun 2012 hingga saat ini. Dan oleh karena itu juga apa yang dilakukannya saat ini, aksi cuti bersama ini, mereka menggunakan cara yang legal. Jadi bukan cuti bersama yang dilakukan melanggar undang-undang, melainkan mereka ini mengambil cuti pribadi mereka masing-masing yang totalnya hanya mendapatkan 12 jatah cuti selama 1 tahun. 5 harinya digunakan untuk memperjuangkan pendapatannya agar mereka mendapatkan kesejahteraan yang layak, baik itu dari gaji dan juga tunjangannya, sehingga mereka berharap dari 5 hari ini benar-benar ada respon yang benar dari pemerintah dan benar-benar mengakomodir, karena sebenarnya untuk upaya audiensi meningkatkan gaji dan tunjangan ini sudah dilakukan sejak dahulu, namun hingga saat ini masih belum mendapatkan kenaikan gaji yang layak sebagaimana yang seharusnya didapatkan oleh para hakim, serta kepastian dari status hakim apakah pejabat negara sesuai dengan undang-undang dan bukan seorang PNS ASN dalam hal ini. Kita sama-sama nantikan bagaimana respon dari DPR RI terhadap audiensi yang disampaikan oleh Solidaritas Hakim Indonesia. Sementara demikian, Anggi dan juga Marcel, kembali ke Anda di studio. Valerie Budianto melaporkan dari DPR Jakarta. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.